Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin bakal membawakan alur cerita manhwa baru yang rilis pada Februari tahun 2025. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin hingga sekarang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Setelah memperlihatkan kondisi dalam game, lalu selanjutnya, panel cerita berpindah ke sebuah akademi atau sekolah menengah atas. Di sana, terdapat para siswa yang sedang jalan ke sekolah pada pagi hari, yang kondisinya masih diselimuti embun. Kita kemudian diperlihatkan Xiaoyu, yang juga sedang jalan ke sekolah, bersama dengan teman atau sahabat baiknya. Sahabat Xiaoyu lantas bertanya kepadanya, perihal apakah Xiaoyu berniat untuk tidak akan menelpon kakaknya, dan meminta maaf padanya. Soalnya, mereka telah membolos ujian kemarin, untuk diam-diam mendukung Song Fei. Gadis ini yakin, kalau kakak Xiaoyu pasti sangat marah, saat mengetahui tindakannya ini. Xiaoyu, meskipun dinasehati oleh sahabatnya, mengatakan dengan tegas, bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa dirinya harus meminta maaf. Selain itu, tanpa kakaknya ini, mereka pasti tidak akan hampir terlambat, waktu masuk kemarin ke konsernya. Xiaoyu berpikir, kalau orang yang meminta maaf, seharusnya adalah kakaknya. Mendengar Xiaoyu memberontak, sahabatnya hanya bisa menghela napas, berkata bahwa kakaknya, padahal sudah memperlakukan Xiaoyu dengan sangat baik. Sahabatnya mengaku, kalau terkadang, dirinya benar-benar iri pada Xiaoyu, karena memiliki saudara laki-laki, yang memiliki sikap perhatian berlebih, atau overprotective seperti itu padanya. Namun, saat ia mendengar pembelaan tentang kakaknya, Xiaoyu nampak semakin kesal, dan berkata kalau kakaknya itu, selalu saja ikut campur dalam urusan kesehariannya. Xiaoyu merasa, kalau kakaknya itu, seperti bukan terasa saudara baginya. Menurut Xiaoyu, kakak Song Fei sudah cukup, untuk menjadi pengganti kakaknya itu. Berpindah dari topik ini, sahabatnya kemudian lanjut bertanya, ngomong-ngomong, apa yang sudah terjadi pada wajah Xiaoyu? Xiaoyu dengan gagap berbohong, kalau dirinya sudah tersandung dan jatuh. Singkatnya, saat mereka sudah sampai di koridor kelas, sahabat Xiaoyu kemudian terkejut, dan kebingungan dengan keramaian di depan sana. Dia bertanya ke Xiaoyu, perihal mengapa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kelas mereka. Saat sahabatnya berusaha untuk mendekat, hendak melihat apa yang terjadi, terlihat ekspresi pria yang berdiri di hadapannya, yang nampak keringat dingin. Saat ini, di sekitar pria yang tertidur di atas meja, terlihat dua orang temannya, yang menyaksikan fenomena aneh ini dengan panik. Teman kelas mereka, yang diketahui bernama Zhang Wei, tiba-tiba opasitasnya berubah menjadi transparan. Melihat hal itu, sahabat Xiaoyu tentunya ikutan panik, dan bertanya apa yang terjadi pada Zhang Wei. Pria tinggi di depannya merespon, bahwa ia juga tidak yakin, tentang apa yang terjadi. Sebelumnya, Zhang Wei sempat bilang ke teman-temannya yang lain, kalau dirinya mengantuk dan ingin tidur siang. Tetapi, saat mereka kembali menoleh ke arahnya, Zhang Wei telah berubah menjadi seperti ini. Mereka kemudian terkejut, mendapati bahwa fenomena ini, bukanlah kasus yang terisolasi atau baru. Soalnya, saat ini, berita tentang manusia yang menjadi transparan, telah menyebar ke seluruh internet. Mereka sempat menduga, bahwa sepertinya, orang-orang di seluruh dunia pun, mengalami hal yang serupa, seperti di negara Tiongkok. Beberapa ahli mengatakan,
bahwa selama manusia terlelap, maka manusia itu akan memasuki keadaan di mana penampilannya seperti hantu yang semi-transparan. Dan untuk alasannya, belum ada yang mengetahui kenapa. Setelah mendengar informasi tersebut, sahabat Xiaoyu melanjutkan, kalau dirinya akan menelpon orang tuanya, dan memperingatkan mereka akan fenomena ini. Dia juga tidak lupa menyuruh Xiaoyu, untuk menelpon kakaknya juga, agar berjaga-jaga, supaya kejadian yang sama, tidak terjadi padanya. Namun Xiaoyu dengan tegas menolak, dia seakan tidak peduli, dan tidak bakal mau menghubunginya. Bagi Xiaoyu, orang seperti kakaknya King Feng itu, lebih baik mati saja, dan menghilang dari dunia ini. Setelah memperlihatkan kondisi di sekolah Xiaoyu, kita kembali ke King Feng, yang saat ini mendapat pemberitahuan dari panel sistem, mengenai evolusi Greedy Hand-nya yang berhasil. Skill Greedy Hand kelas bronze, telah meningkat ke kelas gold. Skill profesi assassin ini, berfungsi saat menjarah musuh, ada peluang sekitar 20% hingga 70% untuk mendapatkan rampasan tambahan. Selain itu, King Feng juga telah mempelajari Greedy Hand plus 2. Nampak King Feng yang menggabungkan efek skill miliknya, lalu kemudian mengepalkan tangan kirinya, memancarkan cahaya kuning dari sana, dan seperti terdapat lengan kedua, dengan ukuran yang lebih besar dari yang asli, lengkap dengan cincin dan kuku tajamnya. Lalu setelahnya, panel sistem melaporkan, kalau skill Greedy Hand King Feng berhasil diaktifkan. King Feng telah memperoleh 2 poin evolusi, dan King Feng juga telah memperoleh 46 hari jangka hidup, yang bisa dia perdagangkan. Setelah melakukan itu, dirinya kemudian tertawa, mengakui ini cukup berguna, karena ia mendapatkan 2 poin evolusi tambahan. Dan untuk mengevolusikan Greedy Hand ke plus 3, King Feng masih membutuhkan 3 poin. Ini adalah hal yang bagus, karena sebentar lagi, King Feng akan memiliki kemungkinan 100% untuk mendapatkan rampasan tambahan. King Feng juga memahami, kalau pemerintah dunia, pasti sudah menyadari situasi atau fenomena yang terjadi. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang akan membanjiri game ini. Maka dari itu, King Feng perlu mempercepat kemajuannya, agar bisa lebih kuat dalam waktu yang singkat ini. King Feng kemudian melanjutkan, kalau ini adalah waktunya, untuk memakai apapun yang bisa ia gunakan. Panel sistem kembali muncul, memberitahu bahwa King Feng, saat ini menggunakan dagger karatan kelas bronze, yang menambah efek kekuatan sebanyak 35 poin, dan kelincahan sebanyak 4 poin. Dan persyaratan untuk menggunakan belati ini, adalah level 1. Setelah ia menghilangkan hawa keberadaannya, King Feng lanjut berjalan lebih dalam ke hutan, sembari menjelaskan, bahwa tidak lama lagi, orang-orang akan menyadari, bahwa skill dan equipment dari game ini, dapat diterapkan di dunia nyata. Dan ketika hal itu terjadi, maka dunia akan menjadi kacau balau. Namun meski begitu, untuk mengekstraksi skill dan equipment atau perlengkapan ini, membutuhkan 2 kondisi dari si pengguna. Pertama, yaitu mencapai level 10. Kedua, memiliki cukup umur atau jangka hidup, yang bisa diperdagangkan olehnya. Sejujurnya, grinding monster atau mengalahkan banyak monster, akan membutuhkan waktu terlalu lama bagi King Feng. Makanya, King Feng harus menemukan boss monster, yang lebih kuat daripada Nurturer sebelumnya. Saat ia sibuk memperhatikan jendela statusnya, King Feng tanpa sengaja mendengar 3 suara pemain yang berteriak, seakan yang satu melancarkan serangan ke monster yang ia lawan, dan yang satunya lagi, memintanya untuk menghindar dari sana. Menyadari hal ini, King Feng kemudian berjalan ke sumber suara, dan ternyata suara pemain itu, berada di bawah tebing tinggi. Sekali lagi terdengar salah satu suara di antara mereka,
yang meminta rekan partinya untuk hati-hati akan serangan balasan. King Feng memperhatikan dan mengidentifikasi bahwa monster yang para pemain itu hadapi adalah Sprint Predator level 2 yang berada di kelas bronze. Bentuknya sangat aneh, seakan tidak memiliki mata, hanya memiliki mulut yang besar, serta jumlah kakinya yang banyak, yang membuatnya mirip seperti crawler. Selain itu, para pemain yang melawan monster ini, diantaranya ada yang berprofesi sebagai warrior, memiliki senjata tameng dan gada. Dan rekannya yang lain, berprofesi sebagai archer atau pemanah, dan yang satunya lagi, berprofesi sebagai penyihir. Menyadari monster itu berada di kelas bronze, membuat King Feng tertawa dalam hati, dan mengaku inilah waktu yang tepat. Tetapi, saat ia perhatikan salah seorang pemain dengan profesi warrior itu, King Feng menyadari kalau itu adalah Wang Meng. King Feng tidak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Wang Meng di sini, dan akhirnya mengonfirmasi tentang rumor yang pernah ia dengar di kehidupan sebelumnya. Rumor itu menyebutkan, konon, saat Wang Meng pertama kali masuk ke game Forsaken ini, dia mengumpulkan seluruh tim pemain kelas tersembunyi. Jadi, keenam anggota partinya adalah pengguna kelas tersembunyi. Nampak Wang Meng yang kesusahan, lalu kemudian berteriak, mengaktifkan skill Holy Barrier, atau pelindung suci. Seketika, muncul sebuah tameng transparan berwarna kuning, yang dapat menahan serangan monster Sprint Predator. King Feng melanjutkan, kalau kelas tersembunyi Wang Meng, adalah Holy Shield Warrior, atau pejuang dengan tameng suci. Kelas Wang Meng ini, memiliki statistik dasar 2 kali lipat, dari warrior biasa pada umumnya. Selain itu, Wang Meng juga dilengkapi dengan skill bawaan, yang membuatnya tidak terkalahkan. Selanjutnya, karena Wang Meng berhasil mengalihkan perhatian Sprint Predator, rekan partinya yang berprofesi sebagai penyihir, kemudian mengangkat tongkatnya, membuat sebuah bola api, dan melesatkan bola api itu ke arah Sprint Predator. Dari serangan ini, membuat nyawa Sprint Predator berkurang 70 poin. King Feng di atas tebing melanjutkan, kalau penyihir itu, juga merupakan pengguna profesi tersembunyi kelas penyihir, yang disebut sebagai prophet atau nabi. Dia dapat memberikan damage mantra 2 kali lipat dari penyihir biasa, dan bahkan memiliki prophetic fireball, atau bola api kenabian. Selanjutnya, terdapat seseorang dengan profesi tersembunyi kelas archer alias pemanah, yang disebut sharp eye shooter, atau penembak bermata tajam. Dia memiliki statistik 2 kali lipat dari pemanah normal, dan dilengkapi dengan skill rapid shoot, atau tembakan cepat. Lalu di sebelahnya, yang tidak sempat berteriak, karena fokus dengan bukunya, juga adalah seorang dengan profesi tersembunyi, kelas priest atau pendeta, yang disebut sebagai Oracle Priest atau pendeta peramal. Dia memiliki 2 kali lipat kekuatan penyembuhan dari pendeta biasa, dan memiliki group healing skill, yang dapat menyembuhkan luka satu kelompoknya dengan sekali mantra. Semua serangan mereka menyatu, menghujani monster Sprint Predator, dengan anak panah yang banyak dari archer, beserta bola api dari penyihir. Namun, karena dia merupakan monster kelas bronze, maka tentu tidak boleh diremehkan. Sprint Predator, dengan gerakan zigzag yang cepat, berhasil menghindari serangan jarak jauh itu, lalu memberikan serangan telak terhadap Wang Meng. Akibatnya, barrier Wang Meng hancur, dan ia terluka karenanya. Melihat bos mereka terkena serangan, Archer memberikan kata umpatan sial, karena monster itu terlalu cepat, jadi serangan jarak jauh mereka, tidak ada yang mengenainya. Pendeta kembali membaca mantra, dan memberikan efek penyembuhan ke Wang Meng. Wang Meng, yang masih dalam proses penyembuhan, meminta pendeta untuk menjaganya tetap hidup, sementara yang lain, dimintai untuk terus menyerang. Wang Meng yakin,
kalau mereka akan mengalahkan monster itu pada akhirnya. King Feng yang mendengar Wang Meng berkata begitu, mengaku bahwa Wang Meng memang selalu optimis. Tetapi sayangnya, Wang Meng sepertinya lupa kalau ia saat ini berada di alam liar. Jika pertarungan berlarut-larut, maka para monster yang lain juga akan ikut terlibat dalam pertarungan mereka. Tiba-tiba, di belakang Wang Meng muncul dua monster lumpur, dengan mata berwarna oranye, dan tubuhnya diselimuti lumpur coklat. Wang Meng tentunya terkejut dan kebingungan, lalu melirik ke belakang, dengan ekspresi penuh kekesalan. King Feng di atas melanjutkan, kalau monster lumpur itu disebut sebagai koruptor. Mereka adalah monster level 2 reguler atau umum, yang bersembunyi di lumpur coklat tua. Monster ini biasanya akan menyerang dengan serangan jarak jauh. Melihat Wang Meng atau bos mereka terancam, seorang swordsman lantas berlari, hendak menyerang monster koruptor. Melihat kehadiran orang ini, King Feng di atas merasa kesal, karena itu adalah kelas tersembunyi lainnya, yang belum pernah ia lihat di kehidupan sebelumnya. Nampak pedang pria itu tersangkut, dan hanya memberikan damage sebanyak 33 poin. Pria itu menyadari, kalau monster ini memiliki defense atau pertahanan yang terlalu tinggi. Dan karena ia sudah tak dapat menyerang, koruptor kemudian menyemburkan lumpur dari mulutnya, dan berhasil menjebak swordsman tersebut ke dalam kubangan lumpur itu. Rupanya, koruptor yang satu juga melakukan hal yang sama, yang membuat penyihir di sebelahnya ikut terjebak bersamanya. Swordsman itu terkejut, mendapati bau lumpur itu yang menyengat. Sang penyihir juga ikut mengomel, berkomentar kalau ini sangat menjijikan. Menyadari ia terkena lumpur ini, swordsman berkata sial, karena ikatan tanahnya membuat gerakan mereka menjadi melambat. Lalu saat monster koruptor ingin memeluk sang penyihir, dan penyihir itu berteriak keras meminta tolong, King Feng kemudian melompat dari tebing, dan dengan cepat memberikan serangan tebasan horizontal ke monster koruptor itu, tanpa ada seorang pun yang menyadarinya. Mengapa? Itu karena King Feng masih berada di mode invisible-nya. Menyadari sesuatu yang aneh terjadi pada monster itu, pemanah, Wang Meng, dan pendeta nampak terkejut dan melotot, lalu lanjut berteriak heboh, bahwa hanya dengan satu serangan saja bisa membunuh monster koruptor ini. Sang penyihir lantas bertanya, perihal siapa yang melakukan itu, apakah ada seseorang yang ikut membantu mereka. Swordsman juga mengaku, bahkan untuk monster crawler level 1, mereka biasanya harus bekerja sama lebih dulu selama 10 detik, untuk bisa menjatuhkannya. Tetapi, koruptor dengan level 2 ini, terbunuh hanya dalam satu serangan saja, yang sekali lagi membuatnya penasaran, bagaimana bisa hal itu mungkin. Sibuk mengomentari hal itu, swordsman yang mencoba berdiri dengan bersandar pada pedangnya, tidak menyadari koruptor yang lain, yang hendak menyerangnya dari arah belakang. Tetapi sekali lagi, koruptor itu juga terkena serangan horizontal King Feng, yang membuat swordsman melirik ke kanan, dan terkejut dengan apa yang terjadi. Setelah melihat dua koruptor mati dalam 1 detik, swordsman itu menjadi panik, berteriak bahwa ini benar-benar pembunuhan secara instan. Dia lantas bertanya ke penyihir, yang diketahui bernama Lizzie juga, perihal apakah ia melihat siapa orang itu. Lizzie dengan gemetar menjawab, bahwa ia juga tidak tahu. Sementara itu, Wang Meng yang tidak ingin mempermasalahkan ini, berusaha berpikir optimis, semoga saja orang itu berada di pihak mereka. Wang Meng lalu meminta rekan partinya untuk jangan terganggu, dan kembali fokus menyerang ke sprint predator. Wang Meng menegaskan, karena monster koruptor telah habis, maka hanya sprint predator yang tersisa. Dia kembali memerintahkan semuanya, untuk mempertahankan kecepatan masing-masing.
Di lain sisi, King Feng yang selesai menghabisi dua monster koruptor sebelumnya, kini berada di atas batang pohon, mendapati laporan panel sistem, yang melaporkan perihal prestasinya. King Feng telah membunuh monster koruptor level 2, dan telah mendapatkan 40 poin pengalaman, mendapatkan 1 poin evolusi, serta mendapatkan skill book atau buku skill, yang disebut Venom Dart atau panah bisa ular, yang berada di kelas common atau umum. Selain itu, King Feng juga mendapatkan 8 hari jangka hidup, yang dapat ia perdagangkan. Menyadari dirinya mendapatkan Venom Dart, sebuah skill dengan damage racun jarak menengah yang sempurna, King Feng lantas berniat untuk segera mengevolusinya. Setelah mengklik evolusi, panel sistem kembali muncul, melaporkan bahwa skill Venom Dart kini meningkat ke +2 dengan kelas Silver. Penjelasan mengenai skill assassin ini, yaitu pengguna dapat melempar anak panah beracun yang mematikan, dengan jangkauan maksimal 14 meter. Dampaknya akan memberikan 120 damage serangan, saat mengenai sasaran pengguna, dan akan memberikan status Venom, atau keracunan. Cooldown skill ini, berada dalam jangka waktu 5 detik. Dan untuk persyaratan penggunaannya, pengguna setidaknya harus mencapai level 2. Dan dengan munculnya status Venom pada target, maka akan memberikan damage 50% berkelanjutan, atau efek damage of time per detik, yang akan berlangsung selama 5 detik. Dan skill ini, sayangnya tidak dapat ditumpuk dengan skill yang lain. Setelahnya, kita kembali diperlihatkan Wang Meng, yang fokus melawan Sprint Predator. Namun, ia berhasil terkena tusukannya, meski ia berhasil menangkis yang lain. Tetapi, karena ia sudah tertusuk semakin dalam, ia pun akhirnya melepaskan gada dan tamengnya, mengerang kesakitan saat tubuhnya diangkat ke udara. Melihat Wang Meng terpojok, pemanah hanya bisa memanggil namanya, sementara pendeta juga kesulitan menyembuhkannya dengan cepat. Wang Meng yang seakan tidak memiliki harapan, berkata dengan nada gemetaran, menyuruh semuanya untuk lari sekarang. Tetapi, tanpa mereka semua sadari, satu anak panah dengan aura berwarna hijau, nampak melesat ke arah monster Sprint Predator itu, dan tepat mengenai kepalanya. Damage yang dihasilkan oleh Venom Dart King Feng ini, berjumlah 845 poin, menghabiskan setengah nyawa darinya. Melihat hal ini, pemanah hanya bisa sekali lagi terkejut, dan penyihir di sebelahnya kembali bertanya, perihal apa-apaan serangan itu. Serangan itu, baru saja menghabiskan setengah HP dari bosnya. Dan karena efek racun yang berlangsung selama 5 detik, apalagi memberikan damage berkelanjutan, membuat Sprint Predator gemetar sambil menggeram kesakitan. Sementara itu, Wang Meng berhasil terlepas dari tusukannya, dan akhirnya jatuh di permukaan tanah, dengan kondisi yang sama parahnya. Dampak racun Venom King Feng, membuat Sprint Predator terus mengeluarkan cairan tubuhnya, dan akhirnya perlahan jatuh tak berdaya ke tanah. Racun itu telah memberikan damage dalam jumlah stabil, yaitu 324 damage per detiknya. Lalu, panel sistem memberitahu King Feng, karena King Feng telah memberikan lebih dari 90% damage ke Sprint Predator, maka rampasan esensinya, akan menjadi milik King Feng. Tak lama setelahnya, Sprint Predator kelas bronze akhirnya mati, dan King Feng berhasil membunuhnya. King Feng telah memperoleh 600 poin pengalaman, dan sistem juga mengucapkan selamat ke King Feng, karena telah mencapai level 3. King Feng juga telah memperoleh 2 poin evolusi, dan serta mendapatkan 55 hari jangka hidup, yang dapat ia perdagangkan. Setelah menerima semua notifikasi itu, King Feng lanjut berkata dalam hati, bahwa ia tidak menyangka, kalau damage dari Venom Dart dari waktu ke waktu, dapat memicu kemampuan pasif dari kelas assassin miliknya. Dan dengan skill stealth ini, King Feng tetap tidak bisa terlihat,
sehingga dapat melempar Venom Dart tanpa batas. King Feng yakin bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya untuk berprogres dari awal hingga pertengahan game. Wang Meng yang terduduk kemudian berkata gila, tidak menyangka akan melihat damage sebesar itu. Wang Meng bertanya-tanya, apakah yang barusan membantunya bukanlah seorang manusia? Nampak esensi Sprint Predator berkumpul ke satu titik, lalu secara tiba-tiba, esensi itu langsung lenyap seketika. Hal ini membuat Wang Meng sekali lagi terkejut, mendapati bahwa sinar looting atau rampasan esensinya telah menghilang begitu saja. Wang Meng, dengan tubuh gemetaran mencoba berdiri tegap, menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu menyatukan kedua tangannya, bertanya kepada sosok yang telah membantunya. Dia menanyakan tentang siapa namanya, dan juga mengucapkan terima kasih, karena telah menyelamatkan mereka. Lalu, suara King Feng kemudian bergema, bertanya balik mengapa Wang Meng berterima kasih. King Feng memberitahu, bahwa di alam liar, jangan mudah percaya pada orang misterius. Mendengar responnya, mereka semua langsung terdiam, lalu kemudian beranjak pergi dari sana. Wang Meng mengerti, lanjut berterima kasih atas sarannya, dan berkata bahwa mereka tidak akan mengganggu King Feng, saat King Feng memeriksa hasil rampasannya. Wang Meng kemudian memperkenalkan dirinya, namanya adalah Wang Meng, jika penolong atau King Feng membutuhkan sesuatu, maka King Feng jangan ragu untuk menemuinya. Selanjutnya penyihir juga menyapa King Feng sambil berjalan pergi, memperkenalkan dirinya yang bernama Hei Bulin Lizzie, bertanya apakah dirinya bisa menambahkan King Feng sebagai temannya. Namun, karena pendeta merasa takut, dia kemudian menyuruh Lizzie diam, dan segera kembali ke kota pemula. Setelah langkah kaki mereka menghilang, King Feng kemudian terdiam sejenak, sembari memegang esensinya. King Feng berkata dalam hati, kalau Wang Meng itu, sepertinya dapat diandalkan. Ditambah lagi, Wang Meng juga mendapatkan dukungan dari pemerintah Daxia, dan banyak sumber daya lainnya. Sejujurnya, King Feng membutuhkan saluran penjualan yang stabil, agar ia bisa menjual hasil rampasannya yang belum terpakai, kepada Wang Meng nantinya. Lalu setelah memikirkan itu, King Feng kembali mengaktifkan Greedy Hand miliknya, sambil menyerap esensi rampasan tersebut. Dengan tumpukan skill ini, King Feng telah memperoleh 3 poin evolusi, memperoleh 55 hari jangka hidup yang dapat diperdagangkan, serta memperoleh Sprint Predator Letter Grievous, atau pelindung kaki kulit Sprint Predator, yang berada di kelas bronze. Lalu King Feng memakainya, lalu panel sistem kembali menjelaskan, tentang kegunaan pelindung kaki ini. Jika pengguna mengenakannya, maka akan meningkatkan plus 9 pertahanan fisik, plus 5 ketahanan semua elemen, dan plus 15% kecepatan cooldown. Untuk persyaratan penggunaannya, yaitu pengguna harus mencapai level 2. Setelah mendapatkan semua ini, King Feng kemudian lanjut berjalan, sembari mengoceh di perjalanan. King Feng saat ini bersyukur, karena mendapatkan hasil yang bagus. Ditambah lagi, King Feng juga masih mempunyai banyak perlengkapan, dan buku skill lainnya yang belum ia pakai. Begitu penyimpanan King Feng penuh, maka King Feng akan kembali ke kota pemula, dan menukarkannya dengan jangka hidup. Kali ini, King Feng benar-benar merasa, kalau pertumbuhannya 100 kali lebih cepat, dari kehidupannya yang sebelumnya. King Feng lalu menyebut nama Song Fei, berkata bahwa ia akan segera datang padanya, bertujuan untuk menjemputnya. Ini adalah akhir dari part 3. Jika kalian suka, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video selanjutnya.